Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Dan selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi ini saya akan membawa firman Allah dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Demikian bunyi firman Allah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya membaca dulu dalam King James Version ayat yang ke-44. But I say to you, love your enemies, bless them that curse you. Jadi, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk engkau, do good to them that hate you, dan lakukan yang baik bagi mereka yang membenci engkau, and pray for them, dan berdoalah bagi mereka which despitefully use you and persecute you, bagi mereka yang membenci engkau. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada perintah yang sangat unik yang dari Tuhan. Dan tema kita adalah semua karena cinta dari Yesus. Jadi kalau kita mau menerapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, kita tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa cinta dari Tuhan. Karena kalau kita diajar, kalau orang membenci kita, kita harus membenci mereka. Dalam perjanjian lama juga demikian, ya. Kalau ada orang membenci, kita juga harus membenci. Dalam pasal 139 ayat Mazmur 139 ayat 19 sampai 22, 140 ayat 9 sampai 11 dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita, membenci orang yang membenci kita. Memangnya gue pikirin, malah gue cuekin katanya kan gitu. Tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana kita disuruh untuk mengasihi musuh kita. Dan itu sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita sebagai manusia. Saya teringat ketika seseorang mengatakan kepada saya, di mana ketika saya menerapkan love your enemies, ya. Jadi ketika mereka sudah mencara saya habis-habisan, nggak baju keluar di badan, lalu ketika mereka mengalami kesulitan, kita masih mau memberkati mereka, kita masih mau menolong mereka. Dan kemudian datang seorang bapak kepada saya, dia berkata, Pak Pendeta, kenapa sih Pak Pendeta melakukan, orang sudah menyakiti Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta masih mau melakukan apa yang baik? Terus saya katakan kepada dia begini, Yesus saya itu mengajarkan, jadi Yesus yang saya bilang, Yesus saya itu mengajarkan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, nggak ada ajaran yang seperti itu. Kalau orang jahat kepada kita, kita harus lebih jahat terhadap mereka. Kalau orang melakukan 1 kali, kita melakukan 10 kali bagi mereka, supaya mereka kapok. Lalu saya bilang, kalau Anda bersedia
mendengarkan ajaran kami, maka saya akan menunjukkan bahwa Yesus itu spesial, unik dalam memberikan perintah yang tak masuk akal. Tapi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia harus belajar. Itu sebabnya saya katakan tema kita semua karena cinta dari Yesus. Jadi kalau Anda mau mengasihi musuhmu, Anda tidak bisa dengan kekuatan Anda. Makanya yang menjadi sorotan saya, kalau Anda mau bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, Anda harus menerima ayat 48 itu dengan utuh. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi jangan harapkan Anda bisa berdoa, mengasihi musuh Anda, memberkati musuh Anda, melakukan yang baik bagi musuh Anda, berdoa bagi musuh Anda. Nonsen. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa itulah kelebihan Yesus dalam pengajaran. Beberapa hari yang lalu saya katakan kalau di dunia sana orang melakukan perzinahan itu setelah mereka melakukan persetubuhan dengan yang bukan muhrimnya. Ya. Tapi firman Allah katakan, kamu memandang wanita atau memandang dengan penuh hawa nafsu, kamu sudah berzina. Padahal tidak melakukan apa-apa, hanya pikiran saja. Tetapi firman Allah katakan, kamu sudah berzina. Itulah sebabnya kekristenan ini menjadi hal yang sangat unik dan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Dan itu sebabnya Allah juga tidak membiarkan manusia itu dengan kekuatannya. Itu sebabnya dia katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ada 4 hal dari sini sebelum kita masuk ke pengupasan 4 hal tadi, di mana yang pertama ketika kita hendak sempurna, kita harus sempurna di dalam karakter. Jadi kita harus sama seperti Kristus. Di mana kekuatan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena kebaikan Allah, kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah kita percaya kepada Dia, kita ditebus, kita dibenarkan oleh Dia, maka kita akan bisa sempurna dalam karakternya. Karena itu firman Allah katakan, hendaklah kamu sama seperti Kristus. Jadi kalau Yesus membenci musuhnya, bahkan ketika dipapuk-papuk, sampai masa Tuhan dipukul. Masa Tuhan dipukuli diam-diam aja. Saya kadang-kala dengan ustadz-ustadz saya yang paling fenomenal itu Ustadz Kainama. Ustadz Kainama, kalau kau saya unik orang ini. Karena apa? Enggak disampaikan firman Al-Quran, tapi yang disampaikan Alkitab. Tapi puji Tuhan. Tapi saya mau katakan pada dia, kalau dia sempat dengar atau orang lain, karena ada beberapa orang yang sudah masuk ke tempat saya ya dari sana gitu. Jadi saya mau katakan adalah bahwa kalau Tuhan itu kau rendahkan, kau hinakan, kalau Dia masih memberikan pintu anugerah bagimu, terpujilah Tuhan. Tapi sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Dan ketika dia menghadang, kebenaran itu menghadang, syukur. Kalau Anda menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi, saya mau katakan, udah, ajar-ajarlah ajaranmu. Jangan korek-korek. Saya bukan tidak bisa mengorek-ngorek, bukan nggak bisa, tapi nggak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Tetapi kadang-kala saya juga mempertahankan juga untuk mengatakan iman saya, tetapi saya tidak perlu, karena adalah perbuatan yang sia-sia. Karena apapun, saya tetap meyakini Yesus secara mutlak dalam hidup saya.
Karena saya tahu bahwa dia sudah mengubah hidup saya, dia sudah membuat saya jauh lebih berarti daripada sebelumnya. Jadi di dalam Yesus ada perubahan, yang mana kita harus berubah sama seperti Kristus, menuju kepada seperti Kristus. Karena Yesus adalah manusia 100% dan dia juga Tuhan 100%. Dalam kemanusiaannya dia mati, tetapi dia bangkit kemudian turun ke dalam dunia orang mati, sebagaimana yang harus digenapinya, yaitu firman Allah. Segala nubuatan yang dikatakan tentang dia harus dia genapi. Kalau dikatakan turun ke dunia orang mati, selama 3 hari dia harus genapi itu. Baru dia dalam ketuhanannya dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya. Dan itu sebabnya tidak ada seperti dia. Dan dia juga mengajar kami untuk mengasihi orang-orang yang selalu menghina. Bahkan mendoakan, bahkan memberkati. Nanti akan saya saksikan bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik. Tetapi sebelum bisa sampai ke situ, karakter kita itu harus sama seperti Kristus. Yang kedua, dalam kekudusan. Jadi kita ini terpisah dari dunia. Dalam tingkah laku, dalam perbuatan, kalau dunia melakukan dosa, keinginan mengejek-ejek orang, merendahkan orang, merendahkan agama orang, menganggap lebih super dari yang lain. Tapi Yesus itu mengatakan supaya engkau berbeda dari yang lain. Karena Allah itu kudus, maka kami harus kudus. Tidak ada boleh orang di situ mengejek, merendahkan orang lain, memaki-maki orang lain, dan lain sebagainya. Kalaupun ada orang melakukan itu oknum. Tapi ajaran Yesus yang kami sembah tidak pernah. Bahkan dia berkata, jangan membalas, karena pembalasan itu adalah hakku, bukan hak saya. Anda bisa baca dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu milik Tuhan. Itu sebabnya orang percaya tidak diperbolehkan membalas, tetapi dia mempertahankan haknya. Mungkin secara hukum yang ada bisa saja, kenapa tidak. Tetapi yang mau saya katakan adalah kami tidak diperbolehkan untuk membalas. Itulah keunikan ajaran daripada Yesus itu. Kami tidak boleh diajar untuk menyakiti. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau kami tidak mengalami terobosan ayat 48 dari Matius 5 itu. Jadi dalam karakter sama seperti di dalam kekudusan, di mana kami terpisah dari dunia ini dengan sifat-sifat dunia ini dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan selalu, kasih Tuhan selalu harus ada dalam kehidupan ini dan mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan, bukan mengikuti keinginan daging kami, keinginan hawa nafsu kami, keangkuhan kami, keinginan untuk membalas seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara kami yang lain. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa. Lalu yang kedua, sempurna dalam apa lagi? Dikatakan oleh firman Allah di dalam kedewasaan. Jadi orang percaya itu dari baby, ya, pertumbuhan rohani itu harus melingkupi semua area kehidupannya. Dari baby, mungkin yang tadinya kalau baby perlu diperhatikan, perlu terus dimanja-manja, dan naik sedikit kepada child, ya, kepada kanak-kanak rohani. Setelah jadi kanak-kanak, dia mulai bisa, mungkin tadinya dia mau menang sendiri, naik sedikit teenager, mulai masuk di dalam adult, kedewasaan, maturity. Jadi kedewasaan ini tidak akan bisa tumbuh dengan sendirinya hanya karena kekuatan kita, tidak bisa. Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang diberikan, karena firman yang diberikan bagi kita. Jadi kita harus bertumbuh, harus sempurna di dalam kedewasaan itu. Sehingga ketika kita melakukannya, bukan karena kekuatan kita lagi, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan yang terakhir, yang menjadi tema kita, yang menjadi hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, atau melakukan apa yang dikatakan ayat di atas tadi, yaitu adalah sempurna dalam kasih. Jadi kalau kita mau sempurna dalam kasih, kita harus memiliki kasih Allah.
Kita tahu ada kasih filia, di mana kasih persahabatan, ada kasih storge, kasih keluarga, kasih eros, kasih suami istri dan lain sebagainya. Jadi, tetapi kasih yang paling tinggi itu adalah kasih agapi. Agapi di mana kasih itu kasih tanpa syarat. Bukan karena dia melakukan hal yang jahat lalu kita tidak mengasihi. Mungkin hukuman akan tetap dilakukan, tapi cinta tetap akan kita lakukan terhadap dia. Ya, puji nama Tuhan. Nah, setelah kita memiliki ini, maka kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Love your enemy. Jadi kalau kita mengasihi musuh, itu rasanya pasti berat, ya. Pastilah berat. Karena ketika saya menerapkan ini berat. Ya. Bagaimana orang yang membawa Anda ke kantor polisi, mendakwa Anda melakukan perzinahan, lalu dilapor ke kantor polisi, lalu Anda masih bisa berkata mengasihi dia? Masih? Hah? Masihkah Anda bisa mengasihi? Mungkin kalau dia tidak percaya kepada Yesus, itu mungkin lebih ringan kita. Karena dia kan tidak percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan mengatakan musuhmu. Orang yang tidak lahir baru bisa menjadi musuh orang-orang yang lahir baru. Ada keangkuhan mengisi hati manusia. Ada kesombongan mengisi hati manusia. Dan ketika kesombongan itu tidak diakomodasi, maka dia bisa melakukan apa yang paling jahat. Manusia bisa jadi iblis, tapi iblis tidak bisa menjadi manusia. Tapi manusia bisa melebihi iblis. Lalu ketika saya masih ingat Pak Tukimin pada waktu itu bilang, lapor balik aja dia Pak, daripada Bapak apa. Kalau saya lapor balik kan kualitas saya sama dengan dia Pak. Karena saya bilang begini, bahwa rambut saya masih hitam gitu loh, tapi dalam perkataan dan perbuatan saya masih bisa mempertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu sebabnya saya tidak takut. Tapi saya diajar untuk mengasihi. Diajar untuk melakukan yang terbaik. Walaupun itu berat. Karena kata firman Allah, kalau kamu melakukan itu, kamu sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Kamu pikir ketika orang memfitnah kamu, orang-orang benar, mereka tenang? Tidak. Makanya statement saya adalah, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran itu akan menghadang. Bayangkan adik saya tinggal di rumah saya, dibilang istri gelap saya, adik perempuan saya. Lalu bilang, memang kalau itu ada di mana foto keluarga? Aduh. Tapi saya bilang begini, waktulah yang akan menjawab apakah dia adik saya atau tidak. Jadi Tuhan berikan hikmat begitu luar biasa ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang mendakwakan, belum lagi istri gelap saya, adik saya, belum lagi yang lain, belum lagi dituduh yang tidak macam-macam. Apakah kita harus membenci? No way. Yesus mengajar supaya engkau mengasihi musuh. Memang nggak mudah. Ketika musuh kita melakukan yang tidak baik. Anda mungkin belum pernah dibilang kawin hari. Istri saya bilang, saya akan laprak dia. Ya. Buat apa ngelaprak?
Itu dilakukan oleh orang percaya lagi. Saya kadang-kala bingung. Di mana Roh Kudus? Di mana Yesus? Di mana dia? Tapi begitulah manusia. Kalau kehidupan Kristus tidak ada dalam dia, dia tidak sama seperti Kristus. Hidup seperti dunia ini, bagi dia sama saja. Mungkin seperti pernah saya katakan, di gereja seperti malaikat, tapi di luar seperti penjahat. Di dalam gereja, haleluya. Di luar sana, haleluya. Ya, lupa semua. Di dalam gereja berapi-api, dahsyat, men, Allah dahsyat. Di luar sana berapi-api dan berasap-asap. Haleluya. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kalau engkau mau bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu kemudian, bless them that curse you. Jadi kita harus memberkati mereka. Jadi Alkitab mengatakan begini, jika dia lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Bayangkan orang yang sudah menaruh pisau di perut saya, ya. Jadi orang yang sudah menaruh pisau di perut saya untuk mengintimidasi saya pada waktu kerusuhan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2000. Saya tidak akan pernah lupakan itu karena ya mereka merasa berada di atas angin. Mereka lupa menginjak bumi, jadi mereka menganggap kami yang paling. Tapi saya katakan, nyawa saya itu bukan tergantung kepada Anda. Udah diapakan, ditekan sedikit ke dalam perut ini. Saya hanya katakan, saya hanya ingin melihat tempat di mana saya tinggal. Semua sudah tidak ada. Yesus, anak sumber. Apakah saya marah? Oh enggak. Apakah saya benci? Oh enggak. Terima kasih Tuhan, karena namamu aku layak menderita. Karena namamu aku bisa menerima segala kebaikan Tuhan. Bayangkan sampai anak saya yang kecil, yang paling besar pada waktu usia 4 tahunnya. Koko itu ya? 4. Ya orang itu masih digendong-gendong. 3 apa 4? 4. Ya. Jadi pada waktu itu ketika dia sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sempat dia mengalami trauma. Jadi kalau ada suara teriakan, aduh, wah ngeri lah ya. Jadi dia sampai takut lah begitu. Nah, saya terus menumpangkan tangan aslinya. Dia bilang begini, Pak, ayo dong kita pindah ke surga. Dia bilang, kamu berdoa aja. Lalu dia berdoa masih saya ingat di pinggir jalan dia berdoa itu. Ya Tuhan Yesus, kami mau pindah ke surga. Terus karena saya juga ini ya, bapak yang sedikit senior. Terus saya bilang begini, nah bagaimana? Apa kata Tuhan Yesus? Tidak dijawab, Pak. Lalu saya bilang, ya berarti Tuhan belum izinkan kamu masuk surga. Jadi nanti aja, kalau sudah tugas selesai, pasti kita masuk surga. Satu kali dia datang ke rumah dalam keadaan yang susah. Lalu dia datang ke rumah, dia bilang, Bang, dia tidak panggil saya Pak Pendeta, tapi dia panggil saya Abang. Bang, tolonglah saya. Kenapa? Ini hari mau hari raya, ya, hari mau hari raya. Saya tidak punya uang, tidak punya pakaian, ya berat lah Bang. Gitu. Lalu saya bilang sama istri, kebetulan ada baju saya, ya, saya bilang kasih sama dia, terus saya memberkati dia. Setelah itu saya lihat
dia menangis. Terus saya bilang, sudah nggak apa-apa. Ya, saya udah memaafkan Anda. Karena saya tahu persis apa yang diperbuatnya. Terus saya cerita sama istri saya. Lalu dia bilang apa? Kalau saya tahu, saya tidak akan kasih dia. Saya bilang, tidak boleh. Kasih tidak dilihat karena dia melakukan yang jahat terhadap kita. Kita harus, kalau Alkitab mengatakan berkati mereka, kita harus memberkati. Ya, terkecuali kita nggak ada. Makanya orang berkata Tuhan, orang Kristen itu Tuhan yang sakti. Kita diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap menolong kita. Kita ketika membuka air 24 jam, orang-orang mengambil air bahkan pakai pick up, kita tidak pernah mempersoalkan. Karena apa? Kita harus memberkati. Dan itu nggak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak sempurna seperti Bapa, seperti air di dalam. Tadi sudah saya katakan, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam kasih, sempurna dalam kedewasaan. Jadi sebagai orang percaya tidak boleh iman kita stagnan, nggak boleh. Harus bertumbuh, harus mengalami terobosan dalam Tuhan. Ada orang sudah 60 tahun, sudah mau tua pun masih tak minum-minum, dilarang untuk minum. Kalau saya sedang minum ibu susu seperti saya satu kali di penjara, bukan saya di penjara, saya datang ke penjara. Ya, lalu saya bilang pada orang yang ada di sana, karena saya kenal. Ya Bapak sudah apa, masih juga. Ya itulah Pak Pendeta, ini saya sedang melakukan kenakalan remaja. Dia sudah tua, tapi dia bilang sedang melakukan kenakalan remaja. Ya, jadi ya begitulah ya. Kadang-kadang hidup itu unik. Dan yang paling unik itu adalah ajaran Yesus, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Dan memang nggak masuk akal, masa disuruh mengasihi musuh, nggak masuk akal itu. Kalau apa biasa, ya udah perlu hancurkan musuh. Ini malah disuruh mengasihi, melayani dengan baik, melakukan yang terbaik bagi mereka. Siapa bisa, siapa tahu. Tapi saya mau katakan kepada kita, 3 tahun saya diperlakukan tidak adil. Saya berusaha dengan segala hal yang bisa saya lakukan, mencoba menjalin hubungan tetap. Bahkan kadang-kala yang saya terima bukanlah hal yang baik. Justru ancaman demi ancaman. Kadangkala, ingat ya peristiwa 171. Itu tidak 1-2 orang yang mengatakan, ingat ya peristiwa 171. Bagi saya sih nggak ada ngerinya peristiwa 171 itu. Walaupun saya habis baju di badan, tinggal baju di badan. Tapi bagi saya nggak ada ngerinya. Kenapa? Saya bilang, kamu tahu nggak saya peristiwa 171 di mana? Ya, Yosudarso. Sekarang saya di mana? Yosudarso. Itu artinya kamu tahu, nggak takut. Jadi jangan coba-coba mengancam saya. Kita memang harus mengasihi musuh, tapi jangan coba-coba menakut-nakuti. Ya, jangan coba-coba. Karena waktu kerusuhan pun, saya di tengah-tengah mereka, bahkan pedang di leher saya. Ada di tengah-tengah mereka yang sedang berteriak itu demi Allah mereka. Berteriak demi Allah mereka. Suasana setan yang mengerikan yang keluar. Rasa gentar dan takut, kengerian. Tapi itulah yang kami alami. Tapi saya ada di situ.
Kalau saya takut udah lari saya. Udah gak ada di situ. Tapi saya hanya ingin apa sih akhir dari perbuatan mereka ini. Walaupun pada akhirnya Pak Bu Haji bilang, udah Pak Pendeta, dia takut saya stres. Enggak Bu Haji, biarkan aja, saya mau. Yang saya paling gak bisa terima itu adalah dalam arti karena orang yang makan dengan saya pada jam 3 sore, saya masih sempat bilang sama dia, Ma, kamu enggak ikut. Buat apa bang saya ikut setan? Saya makan sama dia, masih saya memberkati dia pada sore itu, jam 3. Jam 4 dia menyuruh bakar. Jam 4 dia jadi setannya. Dan dia mengatakan bakar. Tapi kenapa saya membenci dia? Setiap hari saya bertemu dengan dia, saya enggak. Jadi tidak perlu membalas yang jahat dengannya. Tapi kalau disuruh Tuhan berkati dia. Berkati. Lalu yang ketiga, dikatakan do good to them. Melakukan yang baik kepada mereka. Seperti yang saya lakukan tadi. Ya. Satu kali orang kan mengalir sampai hari ini 24 jam masih mengalir air di seberang rumah saya. Jadi seorang pernah berkata, Pak Pendeta, kadang saya dipanggil Bang, kadang saya dipanggil Pak Pendeta. Ya terserah mereka lah. Ya. Apa? Saya mau tanya ini Pak Pendeta, kenapa? Ini air ini siapa yang bayar Pak Pendeta? Tanya, ini air sumur apa air keran ini Pak Pendeta? Saya bilang ini air keran. Kalau kalian buka air keran ini, maka ke dalam itu nggak akan mengalir air. Jadi kalau dibuka di sana, di ujung sana itu, maka ke dalam itu nggak mengalir. Tahu artinya itu apa? Saya ingin mengutamakan Anda. Karena firman Allah katakan, lakukan yang baik. Berat itu Pak Pendeta. Dia bilang, kalau Pak Pendeta yang bayar, berat itu. Saya bilang, bukan saya yang bayar, Tuhan Yesus yang bayar. Kalau sekarang nggak seberat yang lalu ya. Karena sekarang pemerintah juga sudah mengalirkan ada hibah air ya. Jadi nggak seberat yang lalu. Kalau yang lalu itu waduh, orang pakai pick up, mobilnya diisi. Tapi mereka tidak akan datang sebelum di atas jam 10 karena masih banyak orang ngambil air. Karena pada waktu itu satu jerigen agak mahal ya. Pada waktu itu, apalagi pada waktu awal-awal 2000. Itu air sangat mahal. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengajar kita untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat. Mudah tidak? Tapi saya mau katakan, itulah Yesus. Itulah keunikan Yesus bagi kita. Jadi kalau Yesus katakan lakukan yang baik, yang pertama tadi dikatakan kasih musuh, lalu kemudian berkati mereka, terus lakukan yang baik. Haleluya. Saya hanya bilang kepada mereka, saya hanya bisa memberikan air yang sementara, bersifat sementara ini, tapi saya tetap berdoa supaya Anda menerima air hidup dari Tuhanku. Jadi air hidup dari Tuhan itu jauh lebih hebat. Kalau air ini bisa, Anda akan terus datang kemari. Kalau habis datang. Tapi kalau air hidup itu mengalir dalam hidupmu, wow, itu luar biasa. Air yang seperti mana itu Pak Pendeta? Haleluya. Jadi dari situ kita bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan
tetap mengajar kita untuk melakukan yang baik. Saya hanya bilang begini, saya hanya meneruskan kebaikan-kebaikan orang yang pernah saya terima, terlebih dari kebaikan Yesus yang saya terima. Jadi kalau engkau sudah menerima kebaikan dari Tuhan, hartamu berlimpah-limpah, tapi kamu masih pegang secara erat, kamu begitu pelit dan lain sebagainya. Saya, ya mau saya katakan, kalau kita yang percaya kepada Yesus, jangan do that. Don't do that. Jangan lakukan itu. Kita harus mau melakukan yang baik. Kita bisa menolong, kita bisa diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Jadi jangan menjadi stingy, jangan menjadi pelit, ya, tapi berkemurahan. Nah, jadi ketika kita melakukan yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, maka kita akan bisa menikmati kasih karunia Allah yang sedang bekerja secara kuat dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang kalau Tuhan tidak memberkati kita? Nggak bisa. Tapi ada kalanya segala hal bisa mungkin terjadi. Proses kehidupan dalam kehidupan orang percaya bisa terjadi. Tapi yang saya mau katakan, orang yang suka menolong tidak akan kekurangan pertolongan. Akan senantiasa ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, yang terakhir dikatakan, pray for them, berdoa untuk mereka. Berdoa untuk apa untuk mereka? Untuk keselamatan mereka, supaya mereka bertobat. Kan firman Allah begini, ada orang yang bekerja luar biasa, yang melakukan ibadahnya dengan berapi-api, bahkan sampai membunuh pun itu dianggap sebagai perbuatan ibadah. Anda bisa bayangkan itu? Membunuh itu dibilang perbuatan ibadah. Jadi jauh sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Jadi kalau Tuhan izinkan, sebenarnya saya menyerahkan diri untuk itu, tetapi Tuhan tidak izinkan rupanya. Karena saya tahu tidak ada orang benar itu menjadi benih bagi gereja. Ya, jadi nggak perlu takut. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kala orang, mana ada ajaran seperti itu? Enggak mungkin lah, masa ada ajaran seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu, itulah keunikan daripada Tuhan Yesus itu. Dan sebelum dia mengajarkan itu, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Itu sebabnya saya mau katakan dia teladan kita yang sempurna. Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Paulus kan katakan begitu. Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Apakah Paulus tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Dia pernah berselisih dengan temannya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bukan karena itu lalu terhambat kasih karunia Tuhan. Ada kadang-kala perbedaan pendapat itu yang tajam membuat mereka berpisah. Tetapi pada kemudian hari mereka tetap dalam perdamaian tentang Yohanes Markus. Ya, dengan Barnabas itu. Jadi dia membawa Yohanes Markus, lalu dia membawa Silas. Karena mereka ditinggalkan dalam pelayanan. Nggak apa-apa. Tapi kemudian hari dia mengatakan, panggil itu. Kirimkan kepadaku Yohanes Markus. Karena Yohanes Markus kembali bertobat gitu. Gitu. Ya, kadang-kadang orang karena perbuatan orang lain, ya orang-orang yang sesama yang berbaik-baikan pun bisa menjadi berselisih pendapat karena yang satu tegas, yang satu masih bisa peran ya gitu. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang saya katakan, berdoa bagi mereka, berdoa bagi musuh Anda. Kalau dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan palal, intervene. Pertama itu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa ngomong aja apa saja sama Tuhan. Ngomong tentang musuh kita, Tuhan dia melakukan ini, tapi saya ingin kau berkati.
Tuhan, keluarganya saya lihat begini, tapi Tuhan tolong dia Tuhan. Ya itu. Komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu kita bilang begini, kan yang pertama. Yang kedua, paralel itu adalah intervene. Tuhan, sedih juga saya melihat dia itu. Susah sekali. Intervensi hidupnya Tuhan. Berkati ekonomi, berkati usaha, berkati pekerjaan. Seperti yang orang yang datang dengan linangan air mata itu. Karena dia pikir, saya tidak mau memberi. Tapi saya tetap masih memberi. Berdoa. Ketika orang itu datang, orang yang bakar-bakar rumah saya itu, dia peluk saya. Bayangkan, 1 bulan setelah kejadian itu, saya datang ke pantai. Ya. Lalu dia dari pantai, saya dari sini, dari Apenan ini. Dia datang kepada saya, dia seperti dalam film. Dia berlari. Lalu setelah ketemu mau dipeluk saya, munafik kamu! Kamu yang bilang bakar. Tapi saya sudah maafkan Anda. Saya sudah maafkan Anda. Tapi saya bilang, munafik kamu! Lalu dia bilang, iya bang, maaf bang. Saya sudah maafkan kamu. Karena pada waktu itu, ya teman-teman kalau enggak, kita dimusuhi. Ya, mau bilang apa? Itu sebabnya kita berdoa bagi mereka. Supaya mereka mengalami Tuhan, mengalami terobosan dalam hidup mereka. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mediate, memperantarai. Ya, kita Tuhan, selamatkan dia. Kita sebagai perantaranya, berada di celah itu. Antara dia dan Tuhan, antara kita dan Tuhan. Mediator, mediate, memperantarai, menengahi. Ya. Jadi kita bilang, Tuhan selamatkan dia, Tuhan tolong dia. Tapi ada kalanya kita judgment. Ya. Dan ini tidak jarang, sangat jarang sekali dilakukan judgment ini. Sama seperti Musa ketika dia menghadapi Bani Koras, Datan, Abiad, ya. Dia bilang begini, kalau kematian saya seperti kematian orang biasa, kalau kematian kalian seperti kematian orang biasa, maka aku tidak dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan, belum lagi selesai mulutnya bicara, tanah sudah menganga, menelan keluarga besar mereka. Itu namanya judgment. Tapi kita tidak, sebagai orang percaya, tidak sembarangan judgment. Tetapi ada hak untuk judgment. Itu yang saya mengerti daripada firman Allah. Dan saya bukan tidak pernah judgment. Saya pernah judgment. Ada berapa kali saya judgment. Ya. Karena perlakuan. Tapi biasanya saya kalau udah judgment itu di atas, kalau orang sudah melakukan sampai 3 tahun itu, sepertinya saya sudah tidak lihat lagi jalan. Kan biasanya kita, Tuhan berikan pertobatan bagi mereka, kan gitu kan, supaya mereka melakukan apa yang baik, tidak melakukan apa yang jahat. Tetapi terus ya, sampai pada klimaksnya, ya sudah urus. Satu kali ada orang apa sama saya, mengancam keluarga saya, sampai istri saya itu sediakan minyak, ya. Ya, supaya kalau mau membakar sediakan minyak. Tapi ketika kita kasih minyak, dia nggak berani. Mundur. Haleluya. Begitulah ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, ya, supaya mereka bertobat, menerima segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kalau sudah keterlaluan, Anda punya hak untuk judgment.
Jadi kalau Anda diberi hak untuk judgment, lakukan, tapi bukan dengan kebencian, supaya orang-orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, bukan Tuhan yang mati. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk melakukan apa yang, bukan langsung kamu disakiti, kamu langsung nyakiti. Lakukan proses itu, proses. Ya, kita tidak, ketika Tuhan panggil, kita nggak merasa bersuka cita, enggak. Bahkan kita terlibat di dalamnya dalam arti mengurusi, mengapa, dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan kepada kita, lakukan semua karena cinta dari Yesus. Kalau engkau bisa mengasihi musuh, itu karena cinta dari Yesus. Kalau engkau bisa melakukan yang baik, itu karena cinta dari Yesus. Kalau engkau bisa berdoa bagi musuh-musuhmu, itu karena cinta dari Yesus. Dan kalau engkau bisa memberkati musuh-musuhmu, itu karena cinta dari Yesus. Karena dengan kekuatan mustahil engkau bisa melakukan itu. Dan itu sebabnya saya mau berpantun dulu. Tapi ada enggak pantunnya? Sepertinya wah, hari ini rupanya saya lupa berpantun. Tapi saya akan berpantun. Habis 8 pagi, piring dicuci, piring dibersihkan lalu dikeringkan. Kalau engkau mau hidup suci, miliki iman yang suci dari Tuhan. Bangun pagi lalu berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau orang benar berdoa, pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi sadari posisimu di hadapan Tuhan, ya. Tapi lakukan kehendak Allah. Kita tidak akan bisa melakukannya. Saya mau kirim pesan dulu kepada orang-orang muda. Kepada orang-orang muda yang hari-hari ini saya telah melihat banyaknya merosot soal moral. Ya. Kalau Anda mencintai seseorang, jangan merusak. Jangan merusak orang. Jangan cemari tempat tidurmu. Karena banyak orang-orang muda sekarang ini tidak lagi melakukan itu. Mereka berdasarkan memutarbalikkan semua karena cinta dari Yesus. Yesus tidak mengajar semua karena cinta dari Yesus, maka Anda bebas melakukan kejahatan-kejahatan. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk melakukan kejahatan. Yesus mengajar kita untuk hidup dalam kesucian. Bagi Anda suami-suami, ya, Anda mengatakan saya menghajar istri saya itu karena cinta saya kepadanya. Di mana ayatnya itu? Belum pernah saya ada ayat itu. Alkitab katakan bahwa dia adalah teman pewaris kerajaan Allah, teman pewaris kasih karunia Allah. Kalau engkau melakukan, kau mengadakan tangan, doamu nggak dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan mencoba-coba memutar balik firman Allah. Semua karena cinta. Ada banyak orang memutar-mutar balik kebenaran firman Allah, sama seperti yang dilakukan Kain Rama itu. Memutar-mutar, ya. Dia pikir kita ini orang-orang bodoh lah. Dia pikir kita seperti dan iman, wah Kristus. Kalau dia menyimpang, biarkan saja, dia bukan pilihan. bagi Tuhan dia orang buangan. Tapi kita berdoa, nggak boleh, tetap berdoa supaya dia bertobat. Kasih karunia Tuhan datang kepada mereka yang memutarbalikkan kebenaran itu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita melakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup di dalam
kesempurnaan Tuhan, baru kita bisa melakukan tadi sudah saya katakan 4 hal yang memampukan kita untuk bisa melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Jadi mari dewasalah kita, kuduslah kita, lalu kemudian bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kasih, sehingga apa yang dikatakan untuk mengasihi musuh dengan mudah akan bisa kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus untuk memberkati mereka, kita bisa dengan mudah melakukan, atau melakukan yang baik bagi mereka atau musuh-musuh kita, atau berdoa bagi mereka, kita melakukan dengan sukacita. Karena apa? Kita sudah mengalami Kristus, dan kita harapan kita mereka juga bisa menikmati kasih karunia Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga firman-Mu membuat kami melakukan firman-Mu yang kami lakukan. Kami tahu bahwa Bapa tidaklah gampang melakukan apa yang Kau arahkan, Kau firmankan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Kau membenahi kami terlebih dahulu, membereskan kami, melakukan transformasi terlebih dahulu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firmankan apa yang Kau suruhkan, kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun itu tidak mudah, tapi bersama Tuhan, karena kasih-Mu kami bisa melakukan. Karena kasih dari Yesus itu kami bisa melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berkati firman-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, dan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa pada akhirnya ibadah kami ini boleh kami lakukan. Biarlah semua menyenangkan hati Tuhan, dan biarkan kami dapat melakukan ajaran-Mu yang unik ini dalam kehidupan kami. Karena bukanlah semudah membalik telapak tangan dalam melakukan apa yang Kau ajarkan di hari ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepadamu, kami yakin dan kami percaya, kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memproses kami terlebih dahulu, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami dapat lakukan itu semuanya, semua karena kasih dari Yesus. Terima kasih buat semuanya, terima kasih. Semua karena kasih dari Yesus, untuk keselamatan kami, untuk kebaikan kami, semua karena kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berkati firman Allah. Sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan menolong mereka, bangsa dan negara, para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Perputaran ekonomi kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote boleh berjalan dengan baik, sehingga anak bangsa boleh terus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.